Hai hai hai, kembali dengan masakan Rumah Dapur Durma. Hari ini teman-teman saya mau masak ayam dengan bumbu andaliman. Ini enak banget ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikutin apa aja bumbunya. Nah, jadi ayam ini pertama-tama saya marinasi dulu dengan jeruk sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Teman-teman, sambil kita menunggu marinasi ayamnya, kita mau siapkan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk memasak ayam andaliman ini. Bahan-bahan yang saya butuhkan adalah bawang merah, bawang putih. Bawang merah saya pakai seperempat ya teman-teman. Bawang putihnya saya pakai hanya sekitar 170 atau 180. Lalu saya pakai kemiri sekitar 80 atau sekitar 20 butir ya teman-teman. Lalu saya pakai asam potong. Ini asam potong sekitar 4. Lalu saya pakai daun salam dan daun jeruk. Daun salam sama daun jeruk secukupnya aja, sekitar 8 atau 10 juga nggak apa-apa. Lalu saya pakai cabai sekitar 200 gram saya pakai, tapi ini udah pedes ya, tapi kalau teman-teman mau lebih pedes ya nggak apa-apa. Ini saya campur ya teman-teman, rawit merah dan cabai keritingnya. Lalu saya pakai lengkuas ini saya pakai sekitar 3 ruas. Lalu saya pakai ini serai saya pakai sekitar 6. Nanti kita potong-potong serainya. Untuk laosnya kita 2 kali daripada jahe ya teman-teman. Jadi kalau jahenya kita pakai 50 gram, laosnya atau lengkuasnya kita pakai sekitar 100 gram. Ini kita mau haluskan ya teman-teman. Kemudian bahan yang utamanya adalah andaliman. Dia bentuknya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Saya membutuhkan sekitar 150 gram andaliman. Andaliman ini rasanya pedas-pedas, getir ya teman-teman. Jadi kalau kita menggigitnya ada rasa getir di lidah kita. Tapi untuk teman-teman yang baru mencoba pasti akan agak aneh sedikit. Untuk membuat ayam andaliman ini semakin enak ya teman-teman, saya membutuhkan kelapa gongseng. Kelapa gongseng saya butuhkan sekitar 100 gram. Lalu saya juga membutuhkan kentang. Ini kentang kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Jadi kentang ini nanti kita masukkan setelah ayam setengah matang. Kalau untuk serainya kita butuhkan yang warna putihnya saja ya teman-teman. Untuk serai ini ya teman-teman kita haluskan sama dengan bawang merah, bawang putih, lalu jahe dan lengkuasnya. Kita chopper, tidak sampai terlalu halus, nggak apa-apa ya teman-teman. Kecuali untuk kemirinya. Kalau untuk kemiri kita memakai blender yang lebih halus ya teman-teman. Karena kemiri itu harus benar-benar halus ketika kita tumis bersama-sama dengan bumbu-bumbu lain yang dihaluskan. Kita haluskan semua bumbu ya teman-teman. Tadi bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, lalu cabenya kita blender sampai halus seperti ini. Kemudian kita tumis ya teman-teman. Kita tumis sampai matang dan harum. Baru kita masukkan kemirinya dan kita aduk rata. Jadi benar-benar harum ya teman-teman. Jadi nggak kerasa lagi bau mentah dari bumbu yang dihaluskan ini. Untuk kunyitnya saya memakai kunyit bubuk halus. Jadi saya tadi ada stok, tapi kunyitnya saya rasa karena mungkin sudah terlalu tua jadi dia pahit ya teman-teman. Jadi saya pakai kunyit yang instan karena saya ada stok juga. Jadi saya pakai bumbu kunyit instan yang halus. Kita tumis semua bumbu ini sampai harum ya teman-teman. Baru kita masukkan ayamnya. Setelah dimarinasi ayamnya sudah dicuci ulang ya teman-teman. Jadi setelah bumbunya wangi, benar-benar wangi, kita masukkan, kita campurkan ayamnya seperti ini ya teman-teman. Kita aduk rata supaya bumbunya itu meresap ya teman-teman. Kita berikan air sekitar 500 ml agar ayamnya benar-benar matang. Baru kita masukkan kentangnya. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan andalimannya ya teman-teman. Untuk andaliman itu sendiri saya tidak menghaluskannya dengan chopper karena nanti dia akan pahit ya teman-teman. Jadi saya menggunakan ulekan. Jadi hanya diulek secara kasar saja andalimannya.
Seperti ini ya teman-teman. Jadi andalimannya itu hanya diulek, jangan benar-benar halus. Jadi hanya asal pecah saja dari bulatan-bulatan kecilnya itu. Jadi tidak perlu sampai halus ya teman-teman. Nah setelah itu kita masukkan ke dalam ayamnya. Baru kita aduk rata ya teman-teman, dan kita berikan rasa garam dan gula. Jadi kebetulan saya tidak memakai penguat rasa karena sudah banyak bumbu-bumbu yang saya masukkan. Gurihnya itu saya dapatkan dari bawang, walaupun memang tidak segurih yang kita hasilkan jika kita memakai penyedap rasa, tapi bagi saya ini sudah enak, dan bagi saya sudah cukup sehat untuk dimakan. Oke teman-teman, ini kita masak ya teman-teman sampai dia benar-benar sat dan matang ya teman-teman. Jika sudah mendidih seperti ini ya teman-teman, nah kita mau masukkan tadi garam dan gula, lalu kita masukkan yang terakhir itu adalah ini apa ya, kok jadi lupa saya. Saya memasukkan kelapa gonseng. Nah ini yang terakhir ya teman-teman, jadi touch, kalau orang bilang touch terakhir, atau bisa dibilang bumbu terakhir. Jadi benar-benar enak ketika kita memakai kelapa gonseng ini. Kita masak sampai benar-benar sat ya teman-teman. Setelah sat seperti ini ya teman-teman, nah ini sat banget, ini udah enak banget. Nah ini sudah bisa kita sajikan dan kita makan bersama dengan nasi hangat. Kalau sudah seperti ini makannya bisa nambah-nambah teman-teman. Jadi ini benar-benar enak, benar-benar ini bumbunya udah pas. Jadi teman-teman bisa ikutin masakan dari dapur rumahan Dorma. Inilah dia ayam andaliman dari masakan rumahan dapur Dorma. Rasanya enak teman-teman, silakan teman-teman mencoba di dapur teman-teman masing-masing. Kreasi masakan dari dapur rumahan. Bye-bye.